Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Prasetyaningsih, salah satu anggota dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan membahas tentang anggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Baik, sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama di sini ada Hidayatul Aina, yang kedua Hidayatul Akma, yang ketiga Hizbul Ardi, yang keempat Iputu Gede Untung Utama Putra, yang kelima Lala Faradila, yang keenam saya sendiri Leni Prasetyaningsih, yang ketujuh Lisa Ardika Mariska, dan yang terakhir ada Liza Hanim. Baik, langsung saja kita akan ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Hizbul Ardi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara saya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materinya. Yang terkait dengan peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Di sini perlu saya jelaskan bahwasanya penganggaran memegang peran penting dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan merupakan proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran budget merupakan ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam suatu fisik atau keuangan yang tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian atau kontrol merupakan proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Jika diperlukan, hasil perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengarahkan operasi agar kembali seperti yang direncanakan. Slide selanjutnya. Di sini ada 3 macam jenis penganggaran. Yang pertama itu ada anggaran induk, yang kedua ada anggaran berkelanjutan, yang ketiga ada anggaran yang selalu diperbarui. Yang pertama itu saya jelaskan mengenai anggaran induk. Anggaran induk merupakan sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Yang kedua itu ada anggaran berkelanjutan, di mana dalam anggaran berkelanjutan ini setelah anggaran 1 bulan direalisasi, anggaran 1 bulan di masa datang ditambahkan sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Anggaran berkelanjutan menuntut manajer untuk selalu melakukan perencanaan. Suatu organisasi biasanya menyiapkan anggaran tahun yang akan datang sekitar atau 5 sebelum tahun anggaran dimulai. Dan yang ketiga itu ada anggaran yang selalu, di mana anggaran ini hampir sama dengan anggaran lanjutan. Tujuannya adalah anggaran ini bukan agar perusahaan memiliki anggaran selama 12 bulan, melainkan untuk memperbarui anggaran untuk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Next. Selanjutnya ada sistem anggaran. Sistem tradisional. Sistem ini pada dasarnya merupakan sistem anggaran inkremental. Pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Hasil-hasilnya yang didapat hasil-hasil sesungguhnya yang dicapai tahun sebelumnya dan ekspektasi pada tahun yang akan datang, maka apakah suatu unsur dalam anggaran induk akan ditambah atau dikurangi. Dalam anggaran induk konvensional, ketika manajemen menganggarkan biaya operasi pusat, penekanan diberikan pada biaya input. Kelebihan proses anggaran tradisional ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada penyusunan anggaran induk memberikan pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Kedua,
penyusunan anggaran induk memberikan arah tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Yang ketiga, ada penyusunan anggaran induk meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. 4. Proses penganggaran merupakan mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkat manajemen. Dan yang kelima itu ada anggaran menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Selanjutnya ada kelemahan proses anggaran tradisional itu dibagi menjadi 3. Pertama itu berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. Itu ada statis dan tidak dinamis. Dan yang ketiga itu ada berorientasi bukan proses. Next. Terus yang kedua itu ada Zero Based Budgeting atau ZBB, disingkat ZBB. Dalam sistem Zero Based Budgeting ini, manajer pusat bertanggung jawab harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biaya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. ZBB dimulai dengan pembuatan daftar semua aktivitas atau program yang disebut paket keputusan atau decision paket oleh pusat-pusat pertanggungjawaban. Setiap paket keputusan diperingkat menurut arti pentingnya bagi manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga itu ada planning, programming, dan budgeting system atau disingkat PPBS. PPBS ini lebih mirip dengan ZBB dibandingkan anggaran induk konvensional. Setiap pemrograman, perencanaan, dan penganggaran lebih fokus pada output atau program atau aktivitas organisasi. Prinsip PPBS adalah alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Next. Baik, terima kasih untuk Saudara Ferdi. Sama, terima kasih juga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hidayatul Aina. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendekatan susunan anggaran, di mana pendekatan susunan anggaran itu terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan anggaran tingkat atas atau top down dan pendekatan akar rumput atau bottom up. Pendekatan manajemen tingkat atas atau top down, berdasarkan pendekatan ini, direktur perusahaan seperti direktur penjualan, produksi, keuangan, dan administrasi dituntut untuk membuat perkiraan penganggaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai perusahaan dan industri. Kedua, pendekatan akar rumput atau bottom up. Berdasarkan pendekatan akar rumput, perkiraan penyusunan anggaran dimulai dari bawah. Misalnya, untuk membuat perkiraan penjualan akan dimulai dari tingkat tenaga penjual. Kedua pendekatan tersebut masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tapi, sebagian besar organisasi menerapkan pendekatan penyusunan anggaran di antara kedua pendekatan ekstrim tersebut atau lebih condong ke pendekatan akar rumput. Selanjutnya, pengumpulan informasi untuk penganggaran. Pada awal proses penganggaran induk, manajer anggaran menginformasikan kepada semua untuk mengumpulkan data penganggaran. Data yang digunakan untuk menyusun anggaran berasal dari banyak sumber. Salah satunya adalah data historis. Namun demikian, data historis saja tidak cukup untuk membuat perkiraan di masa mendatang. Data-data tambahan yang dibutuhkan adalah 1. Perkiraan penjualan dasar,
yang digunakan untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran lain dalam anggaran induk adalah perkiraan penjualan. Apabila perkiraan penjualan ditentukan secara cermat dan akurat, maka tahap berikutnya dalam proses juga akan dapat lebih diandalkan. Penyusunan perkiraan penjualan dimulai dengan pembuatan estimasi penjualan oleh setiap tenaga penjual. Estimasi penjualan kemudian diberikan kepada manajer wilayah. Manajer wilayah akan mereview estimasi penjualan dan melakukan penyesuaian berdasarkan pengalaman dan informasi tambahan yang dimilikinya. 2. Perkiraan variabel lainnya. Perkiraan penjualan bukan satu-satunya yang diperlukan dalam anggaran. Perkiraan mengenai biaya dan kas yang terkait juga diperlukan. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan perkiraan penjualan. Juga dipertimbangkan dalam pembuatan perkiraan biaya. Untuk membuat perkiraan biaya, data jumlah biaya historis sangat bermanfaat. Selanjutnya, manfaat anggaran. Di sini ada 4 manfaat anggaran. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Aina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lala Faradila. Kepada Lala Faradila dipersilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas sejumlah daftar perhitungan untuk semua tahap operasi yang berakhir pada laporan laba rugi dianggarkan. Komponen anggaran operasional terdiri dari 1. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit atau jam. Yang kedua, anggaran produksi menunjukkan jumlah unit yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk jumlah yang akan diproduksi, itu rumus unit yang akan diproduksi sama dengan unit persediaan akhir ditambah unit penjualan kurang unit persediaan awal. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Jumlah anggaran pembelian bahan baku didasarkan pada jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi dan persediaan bahan baku. Rumusnya yaitu bahan baku sama dengan persediaan akhir bahan baku diinginkan ditambah dari perkiraan penggunaan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku. Pembelian bahan dikali biaya pembelian per unit. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Rumusnya kerja langsung sama dengan yang diproduksi dikali jam tenaga kerja langsung per unit dikali tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Yang kelima, anggaran overhead. Anggaran ini menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Rumusnya yaitu anggaran overhead sama dengan overhead tetap total ditambah jumlah jam kerja langsung dianggarkan dikali tarif overhead variabel per jam kerja langsung. Yang keenam, anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Rumusnya yaitu anggaran biaya persediaan akhir barang jadi sama dengan unit persediaan akhir dikali biaya per unit. Yang ketujuh, anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Rumusnya yaitu anggaran harga pokok penjualan sama dengan anggaran bahan digunakan ditambah anggaran tenaga kerja langsung ditambah anggaran overhead pabrik tambah persediaan awal barang jadi dikurang anggaran persediaan akhir barang jadi. 8. Anggaran biaya pemasaran. Anggaran ini menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Rumusnya yaitu anggaran biaya pemasaran sama dengan anggaran biaya pemasaran tetap total ditambah tarif biaya pemasaran variabel per unit dikali unit yang dijual. 9. Anggaran biaya riset dan pengembangan. Bagian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru.
pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangan. 10. Anggaran biaya administrasi. Anggaran ini mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan, sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan serta anggaran biaya pemasaran. 11. Anggaran laporan laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada satu periode anggaran. Dan yang terakhir, anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa. Anggaran tersebut mengidentifikasi kuantitas setiap barang yang dibeli untuk dijual kembali, biaya per unit barang, dan biaya pembelian total. Sedangkan untuk anggaran penjualan mengidentifikasi jenis dan kuantitas jasa yang akan dijual perusahaan jasa. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lala Faradila. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hidayatul Akma, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran keuangan. Nah, anggaran lain yang termasuk dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasa dibuat oleh suatu perusahaan, yang pertama yaitu anggaran kas. Anggaran kas atau kas budget adalah rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dari dan penggunaan kas. Anggaran kas memiliki 5 bagian utama, yaitu yang pertama ada jumlah kas yang tersedia, terdiri atas 2 bagian, yaitu saldo kas awal dan perkiraan persamaan kas. Perkiraan penerimaan, maksudnya penerimaan kas. Perkiraan penerimaan kas meliputi penerimaan dari semua sumber kas periode yang bersangkutan. Yang kedua, ada pengeluaran kas. Merupakan daftar semua pengeluaran kas yang telah direncanakan untuk dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan kas. Merupakan perbandingan antara jumlah kas yang tersedia dan jumlah kas yang dibutuhkan. Yang keempat, ada pendanaan. Pendanaan dalam anggaran kas terdiri atas peminjaman dan pembayaran utang. Jika terjadi kekurangan kas, bagian pendanaan akan menunjukkan jumlah yang perlu dipinjam. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan kas, maka bagian pendanaan akan menunjukkan rencana pembayaran utang termasuk bunganya. Dan yang kelima, ada saldo kas. Bagian terakhir anggaran kas adalah saldo kas akhir yang direncanakan. Untuk mendapatkan kelebihan atau kekurangan kas, kebutuhan kas harus dikurangi pengeluaran kas dan saldo kas minimum. Kemudian anggaran keuangan yang biasa dibuat oleh suatu perusahaan. Yang kedua adalah anggaran neraca. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Yang ketiga ada anggaran laporan arus kas. Laporan arus kas menjadikan perubahan kas dan setara kas. Dalam hal ini adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dalam satu periode. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas operasi melibatkan produksi serta penyerahan barang dan pemberian jasa arus kas dari aktivitas operasi. Merupakan pengaruh kas dari transaksi dan kejadian lain yang dimasukkan dalam perhitungan laba bersih. Yang kedua ada aktivitas investasi, meliputi pemberian pinjaman dan penerimaan pelunasan, perolehan dan pelepasan instrumen utang atau ekuitas, perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset produktif lainnya yang dimiliki atau digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh perusahaan, selain bahan yang merupakan bagian dari persediaan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada aktivitas pendanaan, meliputi sumber daya dari pemilik dan pemberian imbal hasil dan pengembalian investasi kepada pemilik, perolehan pinjaman uang dan pelunasan pokok pinjaman atau pelunasan kewajiban lainnya, dan perolehan dan pengembalian sumber daya yang diperoleh dari kreditur melalui kredit jangka panjang. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Liza Hanim, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang berguna untuk pengendalian. Untuk dapat digunakan dalam evaluasi kinerja, ada 2 hal yang harus dipertimbangkan.
Yang pertama yaitu menentukan berapa jumlah anggaran yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya. Pertimbangan kedua menyangkut dampak anggaran terhadap perilaku manusia. Perbandingan anggaran statis dengan anggaran fleksibel. Anggaran statis. Anggaran induk disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya yang disusun untuk anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas yang jarang sama dengan aktivitas sesungguhnya. Sehingga anggaran tersebut tidak banyak berguna dalam pembuatan laporan kinerja. Dalam membuat laporan kinerja yang berguna, maka biaya sesungguhnya dan biaya yang dianggarkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Yang kedua yaitu anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyediakan biaya pada satu kisaran aktivitas atau menyediakan perkiraan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Penganggaran fleksibel dapat digunakan dalam perencanaan untuk menunjukkan berapa jumlah biaya yang akan terjadi pada berbagai aktivitas. Apabila digunakan untuk tujuan itu, manajer dapat menangani ketidakpastian dengan cara membuat perkiraan hasil keuangan pada berbagai kemungkinan skenario. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan untuk pengendalian karena dapat menghitung jumlah biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas sesungguhnya. Anggaran fleksibel kadang juga disebut sebagai anggaran variabel atau variabel budget. Mungkin itu saja, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dani, silahkan. Baik, di sini ada dimensi perilaku dalam penganggaran. Anggaran digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer. Oleh karena evaluasi tersebut menentukan keuangan dan karir manajer, maka anggaran dapat berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajer. Anggaran dapat mempengaruhi perilaku secara positif atau negatif tergantung pada bagaimana anggaran digunakan. Perilaku positif terjadi apabila tujuan individu manajer terlaras dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki dorongan untuk mencapainya. Kesesuaian tujuan manajerial dan organisasi sering disebut keselarasan tujuan atau goal congruence. Administrasi anggaran yang tidak tepat dapat menimbulkan reaksi manajer yang negatif. Perilaku negatif manajer dapat termanifestasi dalam beberapa cara yang dapat berimplikasi pada tidak dicapainya tujuan organisasi. Perilaku disfungsional adalah perilaku individu yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan organisasi. Slide selanjutnya. Karakteristik sistem penganggaran. Sistem penganggaran yang ideal adalah yang dapat mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang beretika. Meskipun sistem penganggaran yang ideal kemungkinan tidak ada riset dan praktik sudah mengidentifikasi beberapa ciri penganggaran yang meningkatkan perilaku positif. Ciri di atas meliputi berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, umpan balik mengenai kinerja yang sering. Yang kedua, insentif keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, anggaran partisipatif. Yang keempat, standar realistis. Yang kelima, keterkendalian biaya. Dan yang terakhir, banyak ukuran kinerja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lisa. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari anggaran. Yang pertama ada anggaran produksi. Nah, di sini PTX memiliki permintaan kaos yang akan dijual pada tahun 2012 sebanyak 5.700 unit yang dibagi menjadi 4 kuartal, masing-masing 1.000 unit pada kuartal pertama, 1.200 kuartal kedua, 1.500 unit pada kuartal ketiga, dan 2.000 unit pada kuartal keempat. Walaupun PTX menerima JIT, namun PTX mengambil safety stock sebanyak 20%
dari penjualan kuartal berikutnya dan akan menjadi persediaan akhir pada kuartal sebelumnya. Dan asumsi persediaan awal untuk kuartal pertama sebanyak 180 unit. Slide selanjutnya. Nah, ini dia untuk anggaran produksi dari PTX. Untuk penjualannya bisa dilihat di sini, kuartal pertama 1.000 unit, yang kedua 1.200, ketiga 1.500, dan empat 2.000 unit dengan total per tahunnya itu 5.700 unit. Untuk persediaan akhir yang diinginkan didapat dari 20% dari penjualan kuartal berikutnya. Contohnya di sini untuk kuartal pertama itu 240 didapat dari 1.200 dikali 10%. Begitu juga untuk kuartal kedua, 3 dan 4. Lalu untuk jumlah kebutuhan ini didapat dari penjumlahan antara penjualan dan persediaan akhir yang diinginkan. Untuk kuartal pertama itu 1.240, untuk kuartal kedua 1.500, kuartal ketiga 1.900, dan kuartal keempat 2.200 dengan jumlah keseluruhan 5.900. Persediaan awal ini didapat, persediaan awal untuk kuartal pertama itu 180 unit. Lalu untuk kuartal kedua ini didapat dari persediaan akhir pada kuartal sebelumnya, 240, begitu juga untuk kuartal ketiga dan keempat. Unit yang diproduksi didapat dari 1.240 dikurangi persediaan awal yaitu 180. Dengan total keseluruhan per tahunnya yaitu 5.720 unit. Slide selanjutnya. Lalu untuk contoh anggaran selanjutnya itu ada anggaran tenaga kerja langsung. Sebuah batch 100 kaos berlogo membutuhkan 12 jam tenaga kerja langsung. Tarif upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung yaitu $10 per jam. Unit yang diproduksi 1.060 unit. Waktu tenaga kerja langsung per kaos sama dengan 12 jam dibagi 100 kaos sama dengan 0,12 jam. Untuk unit yang diproduksi untuk kuartal pertama itu 1.060, untuk kuartal kedua 1.260, yang ketiga 1.600, yang keempat 1.800 dengan total keseluruhan 1.720. Untuk jumlah TKL per unit didapat dari 12 jam dibagi dengan 100 kaos yaitu 0,12 jam. Untuk jumlah jam yang dibutuhkan di sini didapat dari perkalian antara unit yang produksi dengan jumlah tenaga kerja per unit, yaitu untuk kuartal pertama itu 127, kuartal kedua 151, ketiga 192, dan kuartal keempat 216 jam, dengan total keseluruhan 686 jam. Rata-rata upah per jam itu $10, dan untuk jumlah biaya tenaga kerja langsung didapat dari perkalian antara jumlah jam yang dibutuhkan dengan rata upah per jam. Untuk kuartal pertama itu 1.272, untuk kuartal kedua 1.512, untuk ketiga 1.920, untuk kuartal keempat 2.160 dengan total keseluruhan 6.860. Selanjutnya ada contoh soal untuk anggaran overhead. Di sini tarif overhead variabel adalah $5 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar 6.580 dengan 1.645 per kuartalnya. Jam tenaga kerja yang dianggarkan didapat dari anggaran tenaga kerja sebelumnya. Untuk tarif overhead-nya $5 seperti yang diketahui pada soal. Overhead variabel yang dianggarkan didapat dari 127 dibagi $5 atau dikali $5 atau perkalian antara jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan dengan tarif overhead variabel. Dengan total keseluruhan itu $3.432. Untuk overhead tetap yang dianggarkan yaitu $1.645. Nah, jumlah biaya overhead yaitu perkalian antara overhead variabel yang dianggarkan dengan overhead tetap yang dianggarkan. Untuk jumlah biaya overhead kuartal pertama itu $2.281, yang kedua itu $2.402, yang kuartal ketiga itu $2.605, dan yang kuartal keempat $2.725 dengan total keseluruhan $10.282.
$12. Baik, itu saja. Jadi kesimpulannya, perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya terjadi, dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi dan perusahaan, anggaran sangat dibutuhkan sebagai alat untuk pengawasan, pengendalian, dan juga untuk efisiensi dan efektivitas dana suatu organisasi. Anggaran juga mempunyai beberapa komponen, anggaran operasional dan keuangan, dan masih terbagi lagi menjadi beberapa komponen, semuanya saling mempunyai ketertarikan satu sama lainnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai anggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.